kan? Iya, tapi kenapa Ibu? Oh, ini salah kamu. Ya udah, laki saya tuh kayaknya udah suka. Kalau dia nggak timpalin nggak mungkin. Awas lu ya, goda-godain laki gua lagi. Aduh. Udah 8 bulan nggak pulang rumah Mbak Karin ini. Kita juga bingung, ini adiknya. Oh, ini adeknya. Ibu, jangan Ibu. Ibu. Ini adeknya nggak tahu apa-apa, Bu. Tapi 30 juta, Bu. Kita di sini akan membantu seorang klien kita. Namanya Tiara. Dia pengen mencari kakaknya yang udah 8 bulan menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Biasanya mereka ini deket, tapi ternyata 8 bulan ini mereka lost contact. Nah, di sini kita sudah janjian sama dia karena kemarin dia udah ngasih kepastian ya. Iya. Akan melakukan pencarian hari ini juga. Ini profesinya sebagai apa ini, Ren? Kalau profesinya dia sebagai penjual tahu. Penjual tahu ya. Jadi ini penjual tahu dan juga kadang-kadang jualan kue ya kadang-kadang ya. Jadi apa saja dia lakukan yang penting halal gitu ya. Ya udah, ini penting banget menyangkut keluarga ya dan juga kehidupan dia karena katanya ibunya sakit-sakitan ya. Iya. Ibunya itu mencari terus keberadaan kakaknya. Yuk kita langsung ketemu sama dia, kita ngobrol sama dia dan insya Allah akan kita bantu ya. Bismillah ya, semangat, yuk, semangat. Pas kita sampai di sana, kita kebingungan. Pas kita kontak, ini Tiara nggak ada sama sekali ngejawab telepon kita. Akhirnya kita terus coba cari alamatnya, kita jalan kaki, tanya dari satu orang ke orang yang lain. Nggak lama kemudian, tim kita nunjukin ke sebuah gua. Sebelah mana? Hah? Yang ini? Nggak tahu deh. Ini ada bendera. Tapi Loh, yang ada sih di sini. Kalau di detik Sherlocknya sih. kalau bendera Matinya. ada orang meninggal dong di sini. Ada beberapa orang lagi ngangkat keranda bekas main. Bentar tanya, Pak, mohon maaf Pak numpang nanya. Rumahnya Mbak Tiara sebelah sini mana? Oh iya, di Bener ini ya? Iya. Oh iya, iya, makasih Pak ya. Tapi pas gua masuk ke gang itu, kita tanya sama tim dan ternyata tim bilang itu adalah rumahnya dia. Ya mana rumahnya? Hah? Oh, yang ini? Ya betul. Kita penasaran di situ tanya sama warga dan ternyata dipanggilkan sama warga di situ, Tiara pun datang nemuin kita. Ti, ada Mas Mandala datang, Ti. Maaf Pak, Bapak siapanya Mbak Tiara? Oh tangganya, ini apa? Kupikir ini hanya mimpi. Hari ini tanpa hadirmu saya meninggal. Meninggal. Mungkin ini semua Ibu kandung Tiara. Masih sehat, masih dalam pengobatan. Iya, jadi kejadiannya terima kena serangan jantung langsung meninggal. Ini adiknya Tiara. Ini adik saya Mbak dua-duanya. Masih kecil-kecil anak. Iya, Mbak. Gue sama Reni sama tim nggak bisa ngomong banyak di situ, nggak bisa ngomong apa-apa. Kita juga shock. Kenapa? Pas kebetulan kita mau mencari kakaknya, ibunya meninggal dunia. Ya Mbak, nggak usah pikirin kita dulu, ya Mbak fokus dulu, ya doain ibu dulu, ya dan tenang lagi sana. Adek juga ditenangin dulu ya, kasihan.
Akhirnya kita ngeliat kondisinya nggak mungkin kan. Kita coba beri pencarian sambil menunggu kondisi Tiara pulih. Ternyata kehendak Allah ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya, dengan ibunya Tiara. Tapi Allah berkehendak lain. Tadinya kita berharap ibunya bisa sehat, bisa ketemu sama anaknya ya yang selama ini menghilang. Tapi Allah berkehendak lain. Mungkin kita harus sabar, menunggu kabar dari Tiara. Mudah-mudahan Tiara kuat dan mau melanjutkan pencariannya. Hari pertama, hari kedua nggak ada kabar sama sekali. Sampai hari ke-7, ya sesudah tahlilan di situ, dia butuh waktu. Tapi ternyata begitu hari ke-8, Tiara begini. Ini kita udah janji sama Tiara untuk jemput dia di tempat biasa dia jualan ya. Dan udah deket juga. Oh, udah deket juga ini? Udah deket juga. Oke, katanya di deket pertigaan ya? Begitu sampai deket lokasinya, kita semua kaget. Lu belokan karena sebelah kanan. Kenapa sih? Kenapa? Dari jauh jelas-jelas itu kita ngelihat ada ibu-ibu di situ, 2 orang marah-marah sampai kue ini dilempar coba. Dia diomel-omelin di situ, dimaki-maki di situ. Dan yang lebih parah, dia dituduh. Ibu kenapa ibu? Ibu sabar dulu, ibu kenapa? Saya tiap hari bawa kue ginian. Ya tapi kenapa ibu? Ini salah kamu. Ya udah, laki saya tuh kayaknya udah suka. Kalau dia nggak timpalin nggak mungkin. Kalau dia nggak terang nggak mungkin dia jangan. Sabar dulu dong Bu. Ibu ini kan nggak tahu nyampe. Awas lu ya, goda-godain laki sekolah. Aduh. Di jalanan lu, labrak lu. Ini nggak mungkin lagi saya jual, Mas. Udah rusak semua. Aduh, adik saya makan apa ini? Ya sabar dulu ya Mbak. Ini kenapa sih bisa sampai seperti ini Mbak? Dari ada ibu-ibu yang datang tiba-tiba marah-marah karena suaminya sering belanja sama saya, Mas. Dia memang pelanggan saya, tapi saya nggak pernah genit-genit sama suaminya. Suaminya yang selalu goda-godain saya. Yaudah ini nanti kuenya ya. Nanti kita beli kue lagi yang untuk jualan ya. Udah. Ini dibawa dulu kuenya ya. Ini biasanya Mbak kue bikin sendiri atau gimana Mbak? Ini saya titipan orang juga. Jadi harus ganti rugi ini. Iya, Mas, benar harus ganti rugi ini semua. Adik saya belum makan di rumah. Sekarang saya mau ngeliat adik saya dulu, Mas Mandala ke rumah. Saya mau Kenapa? balik ke rumah dulu, soalnya saya harus ngurusin adik saya lagi. Dia mau sekolah. Oh iya. Habis itu baru ngurusin ini dagangan Iya, kuenya. soalnya adik saya mau sekolah. Oh ya udah kalau begitu sekalian kita ngobrol nanti di mobil ya. Sambil Mbak tenangin Yuk, diri mobilnya juga, mana? Ya. Tiara cerita semuanya. Jadi awal mula kenapa kakaknya ini pergi ninggalin rumah, diceritain semuanya sama Tiara. Ini kenapa ibu kamu sampai kepikiran sama Karina ini? Mungkin ada pesan ibu buat Tiara yang bisa disampaikan ke kita. Jadi ceritanya itu ibu itu udah ngumpulin uang, Mas Mandala. Ibu itu mau berangkat umroh. Berapa tahun ibu aku? 15 tahun sudah ibu. 15 tahun. Jadi kebetulan suaminya Kak Karina itu kerja di bagian travel. Dia nawarin ibu umroh dengan harga yang murah. Berapa tahun? 15
12 juta. Ini yang mana ibu cari ke Karina sama suaminya. Coba. Udah bayar, ibu udah kasih semuanya, tapi ini bawa kabur. Ini sebenarnya bukan masalah uangnya, Mas. Ibu sebelum meninggal, ibu udah bilang sama saya kalau suruh bawa Karina pulang. Berarti ada kemungkinan kakak kamu Karina ini nggak tahu kalau ibu sudah meninggal. Nggak tahu mana. Ya udah sempat kamu tanyain nggak masalah kakak kamu ini? Nggak ada yang tahu keberadaan kakak sekarang di mana. Berarti nanti kita akan antar kamu ke rumah ya. Kita langsung kemana? Aku juga nggak tahu mana. Soalnya ternyata umrohnya udah tutup. Ya udah, nanti kita coba cek ya, cari kantornya di mana. Ya nanti coba tim cross check ke sana. Kira-kira ada nggak jemaah atas nama ibu kamu, siapa namanya? Ibu Dewi. Apa pernah mendaftar umroh atau tidak ya? Biasanya kalau emang mendaftar umroh datanya ada kelacak. Dan biasanya yang membawa atau yang merekomendasikan itu ada juga, namanya Ucup ya, Mas Ucup ya namanya ya. Oke, kita coba berpikir positif dulu ya, kita cek ke pihak travelnya dulu ya. Mudah-mudahan ada petunjuk di sini. Kira kita diajak ke rumahnya Tiara lagi karena dia punya tugas setiap hari itu bantuin adik-adiknya. Ini kenapa dengan adiknya Tiara? Hah? Saya harus urusin dulu Mandala. Itu bukan adik. Ada. Ini. Kita mana? Biasanya udah pulang belum? Udah biasa pulang. Oh, tapi sekarang belum pulang? Belum. Terus dia udah nungguin sepatunya Iya. buat gantian. Astagfirullahaladzim. Ini kalau misalkan ceritanya ada les atau ada telat pulang sedikit, jadi bisa terlambat dong Dodo ini. Iya Mas Mandala, karena seperti itu Mas. Kan beda Mbak ukurannya, kasihan. Ya, soalnya saya udah gak punya dana untuk beli sepatu di sana. Ini jam sekolahnya memang beda, Prita sama Dodo. Iya, memang beda, jadi harus gantian. Tapi Prita kemana ya? Kalau kayak gini kasihan Mbak, nanti bisa nggak sekolah ini Dodonya. Kamu beneran yang ngeliat Prita? Ini dia sekolahnya jauh nggak dari sini? Oh, jauh. Lumayan jauh. Iya, ada sampai 1 kilo. Prita! Kamu dari mana? Kok kotor semua bajunya, kenapa? Ada kenapa ini bajunya kotor semua? Hah? Maaf ya, Pak. Aku terlambat. Aku kemana jalan kaki. Aku kecapean, Pak. Aku tadi pengen jatuh. Udah makan belum? Belum. Kami kemarin kata belum dapat uang. Tiara ini kenapa? Ya? Kenapa nggak sepatunya nggak dipakai? Belum. Ini sekarang sepatu udah rusak ini juga. Kok masih dipakai? Hah? Nggak sakit ini apa di kaki? Terus tasnya di mana sayang? Aku jatuh. Kita tersentuh di situ akhirnya. Kita tawarkan sama Tiara untuk ngasih mereka sepatu. Kita kan belum makan ya, kita makan dulu. Nanti sekalian nanti beli tas ya. Sepatu ya. Nggak usah Mas Mandala banget dulu. Enggak apa-apa Mbak Mbak. Tiara, Ini, kalau- Mbak, ini buat sekolah mereka Mbak. Ya, dan juga lagi lapar kasihan. Kalau sepatu tas itu penting buat sekolah, itu nggak, saya nggak mau merepotkan.